Ya. Jadi saya Fadli Ahmad Auliaur Rahman ingin mengulas kembali materi tentang Daulah Utsmani. Jadi sejarah lahirnya Daulah Utsmani itu atau Kesultanan Utsmani berdiri pada akhir abad ke-13 di Anatolia yang dipelopori oleh Utsman I. Sultanan ini awalnya hanyalah sebuah kerajaan kecil yang memanfaatkan melemahnya Seljuk, Rum dan Bizantium. Berkat kemampuan militer dan politik yang kuat, wilayah perkembangannya berkembang sangat pesat hingga mencakup 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Pada masa Kesultanan Sulaiman Al-Qanuni, Utsmani menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena dari strategi dan kebijakan pemerintahannya. Jadi, kesuksesan Daulah Utsmani itu tidak terlepas dari sistem pemerintahan dan sistem militer yang teratur. Di antaranya itu ada yang pertama, pasukan Janissary. Jadi pasukan ini adalah pasukan elit yang sangat disiplin, kayak gitulah, disiplin. Yang kedua itu ada sistem pemerintahan yang absolut. Jadi sultannya itu memegang kekuasaan yang dibantu oleh dewan menteri atau divan. Yang ketiga ada sistem hukum dual. Yang ini tuh menggabungkan syariah dan qanun negara. Yang keempat ada administrasi wilayah yang dibagi dalam provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Yang ketiga ada toleransi agama yang sangat besar. Jadi memungkinkan non muslim beribadah dengan membayar jizyah. Jizyah itu apa sih, Pi? Pajak pada muslim. Jizyah itu adalah pajak yang diadakan untuk orang yang non muslim. Kayak misalnya kalau orang non muslim itu pengen tinggal di yang apa sih namanya ini? Ya pokoknya di tempat Daulah Utsmani itu tuh harus membayar jizyah, itu namanya jizyah. Selain itu juga setiap sultan itu memiliki kontribusi strategis. Jadi yang pertama itu ada Muhammad I, dia itu membantu untuk memulihkan keadaan pasca perang Timur Leng. Yang kedua ada Murad II, dia itu membantu memperluas wilayah dan memperkuat pemerintahan. Yang ketiga ada Mehmed II Al-Fatih. Jadi dia itu adalah penakluk Konstantinopel pada 1453 dan menjadikan Konstantinopel itu menjadi Istanbul. Yang keempat ada Salim I. Dia itu memperluas wilayah ke Asia dan Afrika. Yang terakhir itu ada Sulaiman Al-Qanuni, membawa Utsmani ke puncak kejayaan politik, hukum, dan kebudayaan. Nah, kita masuk ke masa kejayaan Daulah Utsmani. Jadi puncaknya itu terjadi pada abad ke-16 pada masa Sulaiman Al-Qanuni, yang dikenal sebagai The Magnificent. Apa itu? Beberapa pencapaian pentingnya itu di antara lain ada yang pertama hukum konum. Apa itu hukum konum? Jadi hukum konum itu adalah kodifikasi undang-undang yang memperjelas tata pemerintahan. Kedua ada pembangunan besar-besaran. Jadi kayak termasuk pembangunan Masjid Sulaiman, madrasah, rumah sakit, jembatan, dan pusat seni. Yang ketiga itu ada kemajuan militer dan ekonomi yang menguasai jalur perdagangan penting antara Eropa dan Asia. Nah, yang terakhir ada perkembangan budaya dan ilmu. Jadi terutama di arsitektur, seni ukir, kaligrafi, dan teknik militer. Nah, kita masuk nih ke tantangan kemundurannya nih. Jadi kan pasti dong habis kejayaan jadi kemunduran. Nah, kemunduran Daulah Utsmani itu muncul karena perpaduan faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal itu apa? Yang pertama itu adalah lemahnya kepemimpinan dan sistem pemerintahan. Yang kedua, kemerosotannya moral pemimpin yang lebih mencintai dunia, iri, dan zalim. Jadi dia tuh ngelakuin apa aja buat dunia, tapi buat ininya nggak dilakuin, buat akhiratnya nggak dilakuin. Jadi cinta dunia lah, kumpul dunia, nggak masalah. Jadi yang ketiga itu ada kekuatan militer yang melemah. Nah, terutama di peran negatif pasukan Janissary. Terus yang terakhir adanya meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, itu faktor internalnya ya. Kita sekarang masuk ke eksternal.
istilahnya itu tekanan dari negara Eropa yang makin kuat setelah revolusi industri yang pertama. Yang kedua, campur tangan politik dan militer dari Barat. Yang ketiga, Perang Dunia I mempercepat keruntuhan. Perang Dunia I nih. Sama yang terakhir itu gerakan nasionalisme dan sekularisme yang didukung oleh negara-negara Barat. Nah, kesultanan akhirnya runtuh. Jadi akhirnya itu runtuh pada abad ke-19 abad lagi pada tahun 1924 saat Khalifah Resmi dihapuskan. Nah, yang terakhir itu hikmah yang bisa kita ambil dan bisa dipetik itu perjalanan Daulah Utsmani ini memberikan sejumlah pelajaran besar. Pemimpinan yang amanah adalah kunci kejayaan persatuan umat yang sangat menentukan kekuasaan suatu bangsa. Penguasaan ilmu dan teknologi tidak boleh ditinggalkan dan reformasi harus dilakukan tepat waktu agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Nah, yang terakhir itu ada sejarah itu menjadi cermin untuk merencanakan masa depan. Jadi kita tuh bisa belajar dari sejarah. Jadi adanya sejarah Daulah Utsmani itu bisa kita pelajari untuk kita membangun masa depan kita sendiri dari Daulah Utsmani itu. Jadi diambil yang buruknya, diambil yang jeleknya, yang bagus, diambil yang bagusnya, yang jeleknya dibuang gitu. Sekian dari saya, Fadli Ahmad Oleh Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.